Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 2 sub kelompok 1. Di mana pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Topik apakah itu? Yaitu seputar dunia kesehatan. Yaitu bagaimana konsep smart governance, smart hospital yang mulai diterapkan di RSUD Bakti Pajajaran atau kita kenal dengan RSUD Cibinong, di mana di RSUD ini sudah mulai menerapkan sistem cup.id. Di mana seperti yang kita ketahui, antrian pasien di rumah sakit ini sering menjadi masalah klasik ya rekan-rekan semua, masalah yang sangat melelahkan dan memakan waktu. Nah, cup.id ini hadir sebagai inovasi digital untuk membantu mengurai antrian, mempercepat pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pasien. Tapi, apakah benar sistem ini benar-benar efektif? Bagaimana cara kerjanya, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Mari kita ikuti bersama perbincangan seru hari ini, karena kelompok 2 sub kelompok 1 akan membedah secara lengkap bersama 3 narasumber yang luar biasa ini. Baik, sebelum saya izin lanjutkan kepada para narasumber kita yang luar biasa, kita ada jargon dulu nih kepada narasumber, nanti mohon diikuti ya. Kalau saya bilang Bogor, nanti dari kliknya mohon diangkat dan mengucapkan kata istimewa. Semuanya bisa bareng-bareng? Siap. Bisa. Baik, Bogor istimewa. Kurang kompak. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, Bogor istimewa. Baik, terima kasih para narasumber. Baik, kita lanjutkan. Narasumber pertama kita ada dari Teteh Cahya Aulia, merupakan seorang IT dari RSUD Bakti Pajajaran yang akan membedah lebih detail terkait cup.id ini apa sih dan bagaimana penjelasan lebih detailnya. Kepada Teteh Cahya Aulia, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Ya. Sebelumnya makasih banyak ya buat moderator Teh Nabila yang udah memberikan kesempatan ke kita nih buat berbincang mengenai cup.id. Jadi cup.id ini kayak sistem pendaftaran online gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk detailnya cup itu apa, kegunaannya untuk apa, kenapa bisa ada cup, dan apa sih manfaat dari cup, mungkin nanti bakal aku bedah satu persatu gitu ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan kita ngomongin tentang rumah sakit nih, kalau misalkan di benak teman-teman gitu ya, pertama kali yang terlintas ketika mendengar kata rumah sakit pasti antrean gitu kan. Ya mungkin rumah sakit ini kan udah kebayangnya itu kan gedungnya gede, luas, lebar, dan pasti antrian atau pasiennya juga banyak gitu. Nah, yang namanya antrian berarti kan gak cuma 1-2 orang gitu ya, bisa lebih dari 10 orang. Nah, dengan antrian ini itu kadang yang bisa ngebikin pasien itu bisa jadi jenuh. Jenuhnya kenapa? Karena lama. Yang pertama, antriannya terlalu panjang, waktu yang dihabiskan juga terlalu banyak gitu kan. Nah, makanya di RSUD Cibinong tuh dulu belum ada sistem yang pendaftaran secara online tuh belum ada. Sekarang udah ada gitu ya, namanya itu cup.id. Nah dulu di RSUD kita flashback dulu ya, ngomongin dulu. Jadi kalau di RSUD Cibinong itu untuk pasien yang pembayarannya dengan BPJS, dia masih bisa daftar melalui mobile JKN gitu ya, yang mana berarti dia bisa daftar dulu di rumah, terus nanti datang ngambil nomor antriannya gitu ya, atau memvalidasi gitulah mau ke poli mana, terus nanti dapat suratnya, nanti langsung menuju ke poli. Nah, perlu teman-teman tahu, jadi si cup.id ini itu difokuskan untuk pasien-pasien VIP yang ada di RSUD Cibinong. Tapi untuk poli reguler ada juga yang pakai cup.id. Apa aja sih polinya? Jadi ada 2, poli anak sama poli kebidanan. Kenapa cuma 2 yang direguler dari sekian banyak sekian banyak poli gitu ya? Karena kita mau ngeintegrasiin dari yang mungkin gak ribet dulu gitu kali ya, gak terlalu banyak pasiennya. Kalau misalkan kayak pasien
bedah umum gitu ya, atau bedah apa gitu, itu kan pasti kan udah banyak banget. Jadi kita coba trial and error dulu di dua poli itu yang di reguler. Nah tapi kalau yang di VIP itu tuh udah semuanya itu menggunakan Cup.id. Jadi Cup ini tuh benar ya, pendaftaran online. Yang membedakan dengan sistem yang sekarang, kalau Cup itu kita bisa daftar lewat mana aja, bahkan di rumah pun kita tuh bisa daftar. Tinggal ketik aja websitenya dari Cup, terus nanti kalau misalnya kita mau bikin janji temu sama dokter tertentu, misalkan kita itu udah punya dokter favorit gitu ya, kita udah punya dokter favorit, nanti kita tinggal pilih aja nih dokternya siapa, tanggal berapa, sama waktunya tuh kapan. Dan nanti bisa langsung ke ini nih, apa namanya, udah langsung ke booking gitu lah ya, udah langsung ke booking. Nanti pas di hari H biasanya itu di remind, kalau misalkan kita tuh jangan lupa datang 15 menit atau 30 menit sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin Cup lebih detail ya, apakah Cup itu tuh solusi yang bagus atau solutif nggak sih adanya Cup ini? Menurut aku jawabannya ya sangat solutif. Kenapa? Karena benar-benar memangkas antrian banget gitu loh. Jadi si pasien ini tuh bisa ngantri itu dari mana aja, bahkan gak perlu antri gitu. Jadi si Cup ini tuh misalkan aku udah daftar ya, terus nanti dapat notifikasi kan harus datang berapa lama. Nah nanti ketika aku udah sampai, biasanya itu cuma scan barcode doang, scan barcode. Nah setelah itu langsung menuju ke poli. Nah nanti di poli kita tuh dikasih tahu nih di WA, di aplikasi Cupnya, oh ya Anda masuk kedua antrian lagi gitu. Waktu tunggu estimasinya itu sekitar 10 menit gitu. Nanti kalau pasiennya udah masuk, satu nih sudah keluar gitu ya, nanti ada lagi notif lagi, oh ini pasiennya satu ya, waktu tunggunya 3 menit gitu. Ya udah, nanti kalau misalkan pasiennya udah keluar, gilirannya aku yang ditanganin, nanti tinggal berubah notifnya jadi giliran Anda ditangani gitu. Silakan menuju ruang dokter atau silakan menunggu arahan dari suster gitu atau dari nurse gitu. Jadi kalau ditanya solutif atau enggak, memang benar-benar solutif banget gitu ya, karena membuat pencerahan aja sih, ngebikin pencerahan dan ngajarin kita banget, pasien-pasien juga, ternyata ada loh sistem yang memudahkan kita gitu loh, nggak perlu lagi buat antri panjang gitu. Nah mungkin kalau misalkan aku bisa share screen, aku izin share screen ya, sambil nunjukin. Oke, aku coba request dulu ya. Udah bisa? Ya, udah bisa. Oke. Udah, aman. Udah kelihatan? Masih proses. Oke, udah terlihat ya. Nah, ini. Jadi ini tampilan kalau misalkan di laptop ya, tapi kalau misalkan di HP, dia juga bakal mengikuti, tetap responsif gitu. Jadi emang accessible, bisa di laptop, bisa di HP gitu. Nah, kalau misalkan aku mau bikin janji temu, kayak tadi aku bilang, karena aku udah punya dokter favorit, tinggal klik jadwalkan janji temu. Terus misalkan pakai biaya sendiri gitu ya. Nah, biasanya itu kan karena ini khusus buat di layanan VIP, jadi nanti bisa pilih di eksekutif ya, di klinik yang eksekutif, misalkan klinik kebidanan dan kandungan. Nah, di sini juga bisa kelihatan nih ada harga biaya pendaftarannya itu berapa gitu loh. Jadi memang clear gitu ya dan transparan. Jadi dari pasien pun bisa ngeestimasin, oh ya kira-kira biayanya berapa ya gitu. Karena ini biaya sendiri kan, wajar aja buat estimasiin atau ngekalkulasiin biayanya. Nah, misalkan ini udah ada nih list dari dokternya. Mau siapa ya? Misalkan mau dokter Iqbal nih. Dokter Iqbal, nah ini udah ada nih. Hari Senin jam berapa, hari Rabu jam berapa, hari Sabtu jam berapa. Tinggal nanti selanjutnya. Nah, udah deh. Nanti pas sebentar.
Nah, jadi buat Dokter Iqbal available itu di tanggal 26 sama tanggal 27 gitu ya. Nah, kalau di tanggal 26 nanti kita bisa pilih nih di jam berapanya. Nah, kalau misalkan klik selanjutnya nanti bakal ngedirect atau kita tuh bakal dapat notif gitu di WhatsApp kalau misalkan kita berhasil buat ngebooking si Dokter Iqbal ini. Gitu. Mungkin itu sih informasi sedikit gitu ya terkait dengan CUP. Ya, apa itu CUP, manfaatnya buat apa, terus kenapa CUP itu harus ada, dan apa sih manfaatnya gitu. Mungkin bisa kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Teh Caul untuk informasi dan wawasannya yang luar biasa sekali. Jujur saya juga baru pertama kali mendengar tentang cup.id ini, dan ternyata sangat-sangat jika POV-nya sebagai pasien ini sangat-sangat membantu ya, karena bisa memangkas waktu kita. Jadi kita nggak terlalu menunggu terlalu lama ya di rumah sakit. Jadi kita bisa standby di rumah. Nanti sekiranya memang waktunya kebagian waktu kita baru bisa menuju rumah sakit seperti itu. Terima kasih banyak Teh Caul untuk penjelasan soal latar belakang sistem kerja cup.id ini. Jadi semua masyarakat bisa semakin terbayang ya bagaimana smart hospital yang berjalan di RSUD Bakti Pajajaran ini. Tetapi rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, tentunya sebuah sistem ini tidak bisa dinilai dari sisi teknologinya saja. Kita juga perlu tahu bagaimana tanggapan dari pihak lain yang terlibat langsung di lapangan. Nah, sekarang saya izin lempar dulu nih, kebetulan kita ada narasumber lain yaitu Teh Dea selaku perawat di Puskesmas Tajur. Teh Dea boleh dong berbagi pendapatnya nih kira-kira sebagai seorang perawat di Puskesmas. Teh Dea kan pasti sering berhubungan ya bersama pasien sebelum mereka dirujuk ke rumah sakit. Bagaimana sih tanggapan Teh Dea terkait dengan sistem cup.id ini? Apakah cukup membantu atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu? Kepada Teh Dea untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Aman Teh Dea. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deani Putri Aprilia Wahyudi, dipanggil Dea. Saya saya perawat dari Puskesmas. Untuk tanggapan saya mengenai cup.id ini dari sudut pandang kami ya sebagai nakes di Puskesmas, untuk sistem cup.id ini sebenarnya cukup ngebantu banget, terutama buat pasien-pasien umum nih yang biasanya kan memang masih banyak banget yang biasanya bilang kalau semisalnya ke rumah sakit tuh antriannya banyak banget, rame banget, sampai mereka nunggu dari jam 5 pagi dan baru dipanggil jam 10 siang. Itu ngebuat mereka suntuk banget dan menurut mereka juga itu nggak manusiawi. Kalau dulu kan untuk aplikasi semacam ini mungkin sulit untuk diterapkan, tapi memang untuk di zaman sekarang yang sudah modern dan banyak sekali cara-caranya, untuk cup.id ini sangat-sangat membantu mereka untuk bisa daftar ke rumah sakit. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, mungkin untuk tantangan aplikasi sendiri pasti masih ada, apalagi kan pasien semuanya kita melihat dari latar belakangnya, ada yang mungkin masih belum punya untuk akses handphone Android atau yang bisa akses internet itu. Jadi mungkin untuk tantangan dan kendalanya di sana. Ditambah lagi untuk pasien-pasien itu tidak semuanya usianya masih produktif ya. Jadi mungkin untuk yang sudah lansia ini masih lumayan cukup PR untuk bisa mengaksesnya. Tapi tetap perlu didampingi, karena pertama kali pasien bertemu biasanya di Puskesmas itu datang, kita bisa informasikan, kita bisa edukasi bagaimana cara penggunaan si aplikasi cup.id ini. Buat kami di Puskesmas sih melihat program ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat membantu. Baik, terima kasih banyak Teh Dea atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Jadi tadi Teh Dea sudah menyampaikan ya bahwasanya ada hal positif dan juga ada hal negatif dari cup.id ini. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Dea selaku perawat dari Puskesmas Tajur perihal cup.id ini.
Nah, sekarang agar diskusinya lebih kaya lagi, lebih beragam lagi, kita juga mau mendengarkan nih pandangan dari sektor lain. Kali ini ada salah satu rekan kita dari instansi yang sangat disayangi nih oleh masyarakat umum, yaitu instansi pemadam kebakaran. Kenapa sih pemadam kebakaran? Karena sejatinya pelayanan publik di kesehatan maupun di kebencanaan ini punya satu benang merah yang sama, yaitu bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan layanan dengan cepat, dengan tepat, dan tanpa ribet. Jadi selanjutnya saya ingin lempar kepada Kang Ariska selaku penata komputer dari bagian atau dari instansi pemadam kebakaran. Bagaimana nih Kang menurut Kang Ariska terkait dengan penerapan sistem digital cup.id ini? Apakah ada relevansinya dengan upaya digitalisasi di pelayanan di instansi damkar juga? Kepada Kang Ariska untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oh iya, terima kasih Kak Nabila. Saya perkenalan dulu, saya Ariska Midanda Rojat, saya berasal dari pemadam kebakaran. Nah, kalau menurut saya dari kacamata saya sebagai peranata komputer di Dinas Pemadam Kebakaran, apa yang dilakukan oleh RSUD Cibinong atau RSUD Bakti Pajajaran melalui sistem Chip ID ini sangat menjadi contoh untuk kita untuk berinovasi, di mana meskipun kita itu beda bidang, pada prinsipnya kita sama-sama melakukan pelayanan publik. Nah, di pelayanan publik tersebut kita harus tepat dan tanggap dalam menanggapi keluhan dari para masyarakat. Untuk di damkar sendiri, tantangan dari sistemnya itu bukan antrean pasien, namun bagaimana kita merespon bagaimana laporan kebakaran atau kejadian itu secara cepat. Sekarang kita mulai memakai sistem digital juga, seperti aplikasi laporan darurat masyarakat. Nah, di mana masyarakat dapat melacak posisi dari unit pemadam kebakaran tersebut, dan aplikasi tersebut sudah diintegrasikan dengan call center 112. Nah, di mana tujuan dari aplikasi ini sama seperti aplikasi dari RSUD Cibinong tersebut, di mana para masyarakat tidak perlu lama menunggu dan mereka bisa melacak keberadaan dari unit pemadam kebakaran tersebut. Jadi menurut saya Cup ID ini sangat relevan sebagai untuk inovasi digital pelayanan publik. Bedanya di rumah sakit, digitalisasi dapat mengurangi antrean pasien pada umumnya. Sementara di damkar pun bisa cepat respon dari kita menuju ke lapangan. Dan intinya baik kesehatan maupun kebencanaan, digitalisasi membuat pelayanan lebih efisien dan lebih ramah pada masyarakat. Kalau depannya, kayak sepertinya penerapan ini dapat diperluas ke seluruh bidang pemerintahan agar masyarakat lebih yakin dengan pelayanan pelayanan pemerintah. Karena dengan adanya aplikasi ini, sistem lebih transparan dan mereka dapat melihat secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kang Ariska untuk pandangannya yang sangat luar biasa. Wah, ketiga narasumber kita sudah memaparkan pandangannya yang sangat detail sekali, yang sangat luar biasa sekali, dan mampu dipahami dengan baik ya rekan-rekan semua. Baik,
Sekali lagi terima kasih banyak Kang Ariska untuk pandangannya dari sisi instansi Damkar. Ternyata memang digitalisasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya, dan bisa kita tarik kesimpulan memang pelayanan publik ini punya benang merah yang sama meskipun bidangnya berbeda. Nah, karena kita sudah bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa dan sangat hebat-hebat ini, sekarang kita kayaknya lebih seru nih kalau kita diskusi bersama-sama ya, Akang dan Teteh. Kita diskusi yuk antara Teh Cahya Aulia selaku IT RSUD Bakti Pajajaran, lalu ada Teh Dea selaku perawat Puskesmas Tajur, lalu ada Kang Ariska selaku penata komputer di instansi pemadam kebakaran. Kita diskusi bersama nih dari masing-masing para narasumber, boleh dong menyampaikan pandangannya kembali terkait apa sih yang paling menantang dalam penerapan cup.id ini, atau mungkin ada pandangan-pandangan lainnya perihal digitalisasi pelayanan publik. Mungkin untuk yang pertama boleh dari Teteh Cahya Aulia dulu, untuk waktu dan layarnya dipersilakan Teh. Tadi kita udah ngomongin secara garis besar ya pandangan tentang CUP itu, baik dari Puskesmas maupun dari Damkar. Nah, sekarang kalau ditanya tantangan, sebenarnya tantangan pertama yang aku dapat gitu ya ketika CUP ini masuk ke RSUD, yang pertama sosialisasi ke pegawai, terus yang kedua mengedukasi pasien step by stepnya itu kayak gimana cara daftarnya, flow-nya itu kayak gimana sih. Nah, mungkin aku bakal cerita ke pegawai, mulai dari pegawai dulu ya, atau staff yang ada di sana. Nah, ini benar-benar menantang banget karena benar-benar aku itu harus door to door gitu ya, harus ngajarin per orangnya itu kayak gimana sih gitu. Ini loh kalau misalkan mau ngeklik pasiennya biar dia itu udah ke checklist, sudah ditangani itu kayak gini, prosesnya kayak gini, nanti masuk ke sistem ini gitu loh. Ini kalau mau balas chat itu bisa klik menu yang ada gambar chatnya gitu. Itu benar-benar door to door tuh diajarin, dan per orang itu diajarin. Bahkan ke dokter pun kita tuh ngajarin gitu loh. Sebenarnya sih kalau ke dokter itu bukan ngajarin secara teknis ya, tapi lebih ke kasih tahu aja supaya dokter itu nggak kaget, dan ngasih tahu juga, ini loh dok, kita tuh punya aplikasi yang namanya itu CUP ID. CUP ID itu aplikasi pendaftaran online yang mana ini gitu. Nah, buat sosialisasi ya ke door to door itu bisa makan waktu sampai 3 hari. Dan itu lumayan banget sih, dan capek banget karena di VIP di RSUD Cibinong itu ada VIP nggak cuma satu doang gitu ya, ada medical check up, ada klinik sahur sepuh gitu. Jadi lumayan PR lah pas lagi ngeedukasi pegawainya gitu, bahkan sampai sore, sampai udah lebih dari jam kerja pun masih buat ngelatih mereka gitu. Nah, terus yang kedua itu tantangan dari segi pasiennya. Mungkin kalau pasien itu aku nggak terjun langsung gitu ya, karena sebenarnya pasien itu ya bukan task dari aku ya, tapi task dari si pegawainya itu yang udah di training lah ibaratnya sama kita tim IT dan tim dari CUP. Nah, tapi kalau aku ngeliat memang sebenarnya sih kalau kita ngajarin langsung ke pasien sekali itu nggak susah gitu ya. Maksudnya kemungkinan kecilnya mereka paham itu kecil banget gitu lah intinya. Nah, jadi mereka itu harus berkali-kali dulu baru paham gitu kan. Makanya solusinya apa sih supaya mereka itu tetap bisa daftar lewat CUP, tapi mereka nggak kesusahan gitu. Nah, kemarin itu buat hari pertama sama hari kedua ada security sama tim dari CUP ID-nya yang standby di kioskanya di depan. Ini pas mereka mau daftar secara langsung gitu ya, karena pas awal-awal memang belum ada yang daftar melalui rumah atau melalui HP atau melalui laptop mereka masing-masing, tapi mereka datang, ketika datang diarahin lah ini ada CUP gitu, daftarnya lewat CUP, dan di sana itu ada security sama ada tim dari CUP yang standby gitu buat ngajarin. Nah, lama-kelamaan sampai detik ini mungkin udah dari mulut ke mulut gitu ya ngajarinnya. Maksudnya banyak gitu lah orang yang udah ngasih tahu bisa lo ternyata lewat rumah, daftarnya bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Akhirnya ya sekarang udah kecanduan gitu lah ya ibaratnya. Jadi sekarang banyak banget yang udah daftar secara remote kayak gitu sih. Itu tantangan. Jadi ada dua ya tantangannya, dari segi pegawai sama segi pasien gitu.
Baik, terima kasih banyak Teh Cahaya Aulia atas penjelasannya. Sebelum kita ke narasumber selanjutnya, Teh, moderator juga agak penasaran nih Teh. Jadi izin bertanya, tadi kan dibahas juga ya Teh, door to door. Kenapa sih harus door to door? Kenapa nggak kayak sistemnya sosialisasi langsung? Apakah mungkin karena sistem kerja di rumah sakit yang sangat padat kah? Atau ada alasan lain nggak sih Teh? Oke, sebenarnya itu menurut aku karena nggak efektif aja, Teh. Karena kan misalkan kita kayak sosialisasi di gedung pertemuan gitu ya. Kita ngejelasin nih harus kayak gini, gini, gini. Nah, mereka cuma ngedengerin doang. Sedangkan kita kalau harus nge-provide laptop atau tab sebanyak itu kan nggak memungkinkan kan. Makanya lebih baik door to door, satu laptop nih ngajarin satu orang bakal lebih cepet nyambungnya gitu, bakal lebih cepet ngertinya, cepet pahamnya. Jadi kayak gitu sih. Soalnya kalau secara langsung semuanya nggak akan efektif. Pasti ada yang ngantuk, ada yang main HP, ada yang "Ih, ini apa nggak jelas tulisannya kekecilan atau segala macam, bakal banyak alasan gitu. Tapi kalau udah door to door dijelasin, mereka mau nanya tuh enak. Ini kenapa ini ya mas, ngekliknya kenapa munculnya ini, kalau mau pesan tuh harus klik yang mana gitu. Jadi lebih enak kalau misalkan door to door gitu. Baik, berarti meskipun prosesnya lama, tapi hasilnya bisa langsung dirasakan ya Teh, jadi langsung efektif gitu ya Teh ya? Iya bener banget, bener. Terima kasih banyak Teh Cahaya Aulia atas pandangan dan juga pendapatnya. Nah, lanjut nih kita ke narasumber selanjutnya dari Teh Dea selaku perawat Puskesmas Tajur. Boleh Teh pandangan dan pendapatnya, silakan. Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk dari pandangan tantangan aplikasi CUP ID ini, kalau dari Puskesmas sih yang tadi saya bilang, masih sering ketemu pasien yang bingung juga. Kadang mereka datang ke Puskesmas, daftar umum, terus abis itu ujung-ujungnya nanti nanya di nurse station, gimana sih suster ajarin dong caranya buat masuk ke aplikasi ini, saya mau datang umum ke rumah sakit tapi bingung. Jadi balik lagi, kita harus pendampingan lagi ke pasiennya. Contohnya sebenarnya nggak di CUP ID aja kalau untuk ke RSUD Bakti Pajajaran ya. Kalau untuk ke Puskesmas sendiri kan memang untuk pasien-pasien BPJS sudah menggunakan mobile JKN, dan itu pun mereka masih banyak yang bingung cara penggunaannya. Jadi ini tantangan terbesar banget sih buat aplikasi CUP ID ini untuk pandangan di Puskesmas ya. Paling kita tekanin lagi pendampingan ke pasiennya, bagaimana caranya, kita edukasi ulang. Tapi kalau udah dicoba sekali sih biasanya kalau udah berhasil nih, pasien-pasien seneng banget dan nggak ini lagi deh, nggak banyak komplain lagi pastinya. Baik, terima kasih Teh Dea. Tapi Teh sejauh ini kalau di Puskesmas Tajur sendiri rata-rata sudah mengenal CUP.id atau belum Teh? Atau mungkin yang tadi Teteh jelaskan? Kebanyakan belum. Iya, kebanyakan belum. Baik, jadi masih perlu proses pendampingan lebih lanjut ya Teh soal sistem CUP.id ini. Baik, terima kasih banyak Teh Dea untuk pandangan dan pendapatnya. Baik, kita lanjut lagi ke narasumber selanjutnya, Kang Ariska. Boleh nih Kang pendapatnya dari sisi damkar seperti itu. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, menurut pandangan saya sebagai IT di Dinas Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran juga tantangannya pun sama. Bukan cuma teknologi aja, karena mungkin juga dari masyarakatnya belum terbiasa melapor melalui aplikasi. Karena mereka kadang ada yang lapor dari nomor tugas juga. Nah, untuk itu kita menyediakan aplikasi ini untuk agar mereka dapat melaporkan secara langsung dan mereka dapat mengawasinya secara langsung. Jadi emang dari keterbatasan itu, tantangan tersebut juga kunci dari agar mereka terbiasa, yaitu kita harus mengedukasi mereka. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ariska untuk pandangan dan pendapatnya. Kang mau tanya juga dong Kang, kalau di pemadam kebakaran rata-rata biasanya pengaduannya paling banyak lewat apa tuh Kang? Paling banyak itu dari 112. Oh, dari call centernya langsung dari berarti? Command Center tuh, ya call center langsung. Baik, terima kasih banyak Kang Ariska. Wah, terima kasih banyak
ketiga narasumber yang luar biasa untuk pandangannya, untuk pendapatnya. Beri plus dulu dong untuk kita semua. Yeay. Baik, ternyata rekan-rekan sekalian, benang merahnya sudah semakin jelas ya. Jadi IT sudah menyiapkan sistem, kemudian puskesmas mendampingi agar pasien bisa terbiasa dengan sistem tersebut, dengan cup.id tersebut. Lalu dari sisi Damkar pun mengalami hal yang sama, yaitu perihal adaptasi penggunaannya. Baik, jika seperti itu, saya juga ingin bertanya lagi nih kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Kira-kira dari hasil diskusi kita nih selama dalam kurun waktu beberapa menit ini, kira-kira apa sih yang bisa dipelajari bersama dan apakah ada pengalaman tersendiri dari masing-masing instansi narasumber kita masing-masing ini? Mungkin kepada Teh Cahya Aulia, boleh? Silakan Teh duluan seperti itu. Oke, kalau menurut aku sih kuncinya tuh di kolaborasi ya, karena sebenarnya tanpa dijelasin pun udah kelihatan gitu RSUD berkolaborasi dengan cup.id gitu ya untuk membangun sistemnya biar bisa memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran gitu ya. Nah tapi ya mungkin sisi lain dari kolaborasinya ya namanya juga instansi ya, kayak puskesmas sebagai berarti kan kalau kalau RSUD itu kan sebagai rujukan pertamanya ya, maksudnya jadi berarti puskesmas itu sebagai vaskes pertama gitu. Nah, ya pokoknya saling berkolaborasi lah antara puskesmas dengan RSUD, terus mungkin instansi yang lain, pokoknya saling keterkaitan gitu, pasti saling membutuhkan juga. Gitu sih, biar masyarakat juga semakin percaya gitu ya kalau misalkan layanan digital juga ternyata bisa loh mempermudah. Kadang kan ada ya orang yang berpikir lah ini digital tuh susah gitu karena nggak punya HP, nggak punya ini, nggak punya itu, sinyalnya susah. Tapi padahal kalau misalkan memang udah terbiasa, itu pasti akan memudahkan banget dan bakal bikin kecanduan gitu. Gitu sih. Baik, boleh langsung dilanjut mungkin ke Teh Dea. Ya, kalau saya juga setuju ya. Yang pertama kolaborasi dari pihak puskesmas dengan rumah sakitnya, mungkin ditambah untuk pengembangan aplikasi juga bisa kita buat menjadi sistem yang user friendly, biar masyarakat juga gampang paham dan enggak kapok buat nyobanya. Baik, lanjut Kang Ariska, boleh langsung dilanjutkan. Kalau dari kami itu pentingnya respon cepat, masyarakat dapat percaya kepada sistem kalau hasilnya bisa nyata. Nah, contohnya bisa antrean lebih singkat dan bantuan pun datang lebih cepat. Jadi digitalisasi bakal terbukti nyata di lapangan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa atas pandangannya, atas pendapatnya perihal digitalisasi yang berada di instansi mereka masing-masing. Ternyata meskipun bidangnya berbeda, tetapi semangatnya sama ya, yaitu semangat melayani publik, melayani masyarakat dengan cepat, dengan mudah, dan juga ramah kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua narasumber atas diskusi yang luar biasa ini. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah di penghujung diskusi hari ini. Jadi dari perbincangan bersama IT RSUD Cibinong, perawat puskesmas, dan juga dari penata komputer Damkar, di sini kita bisa melihat bersama-sama ya, bahwasanya digitalisasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk pelayanan publik, termasuk lewat sistem cup.id ini. Dan di sini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk membuat pelayanan menjadi lebih cepat, menjadi lebih efisien, dan menjadi lebih ramah untuk masyarakat. Meskipun terdapat tantangannya pastinya, seperti tadi perihal adaptasi pengguna dan kesiapan infrastrukturnya. Di sini kita semua sepakat ya bahwasanya teknologi adalah langkah maju yang tidak bisa dihindari. Namun justru tantangan tersebut menjadi peluang untuk kita semua untuk berkolaborasi, untuk belajar bersama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga diskusi ini membuka wawasan kita bersama sekaligus menginspirasi kita bersama bahwasanya smart governance, smart hospital ala RSUD Bakti Pajajaran atau RSUD Cibinong ini bukan hanya sekedar wacana, tetapi benar-benar bisa diwujudkan lewat inovasi seperti cup.id ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber dan pendengar yang sudah setia mengikuti podcast yang ya bisa dibilang podcast sederhana ini, tapi semoga wawasannya bisa diterima dengan baik ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mohon maaf juga tadi di awal saya tidak perkenalan saking excitednya. Saya Nabila Permatasari undur diri.
Tapi tidak lupa, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang hadir tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Baik, terima kasih banyak ketiga narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.